Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan program sistem rekapitulasi TPS dan hasil pemilu sederhana yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan program ini dibuat adalah untuk membantu proses pendataan dan rekapitulasi hasil pemilu agar menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Program ini dapat digunakan untuk mencatat data kandidat, mengelola data setiap TPS, menghitung total perolehan suara secara otomatis, menentukan pemenang pemilu, serta menyimpan hasil rekap ke dalam file sehingga data lebih rapi dan mudah diakses kembali. Selain itu, program ini juga dibuat sebagai implementasi konsep dasar pemrograman Python, seperti array satu dimensi, array dua dimensi, dictionary, fungsi, pencabangan, perulangan, validasi input, serta pengolahan file. Saat program ini dijalankan, pertama kali akan muncul animasi loading. Kemudian pengguna diarahkan ke menu utama yang berisi seluruh fitur program. Hmm. Langkah pertama adalah memilih menu satu, yaitu input data kandidat. Setelah kita memilih pilihan satu, maka program akan meminta kita untuk menginput jumlah kandidat yang akan didata. Misalnya di sini tiga nama. Maka setelah menginput nama-nama kandidat, maka akan menampilkan animasi menyimpan data seperti ini dan data berhasil disimpan. Untuk kembali ke menu, kita menekan Enter. Oke, untuk pilihan kedua yaitu menu input data TPS. Program ini meminta kita untuk memasukkan jumlah TPS. Misalnya di sini 3. Nah, setelah itu program meminta kita memasukkan nama-nama tiap DPS. Misalnya TPS 1. Memasukkan jumlah pemilih, suara kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3. Oke, untuk TPS 2 juga seperti TPS 1. Dikarenakan total suara melebihi jumlah pemilih, maka program ini memvalidasi itu. Kalau total suara lebih dari pemilih, maka akan diminta kembali untuk menginputkan jumlah suara. Oke, lanjut. Setelah semua data TPS kita input, maka akan muncul kembali animasi menyimpan data seperti ini. Klik lagi Enter untuk kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya pada pilihan ketiga yaitu menu tampilkan daftar TPS. Jika kita memilih menu 3, maka akan terlampir seperti ini data-data dari semua data nama semua TPS yang kita inputkan tadi. Selanjutnya menu keempat yaitu menu untuk menampilkan data dari semua TPS. Seperti ini. Suara di data ini dalam bentuk array satu dimensi. Jadi guna array satu dimensi kita tadi, array ya array dua dimensi. Tapi suaranya dalam bentuk array satu dimensi gitu. Nah, selanjutnya menu kelima yaitu tampilkan dictionary. Em, Dictionary ini kan kita menyimpan data semua yang telah kita inputkan tadi. Jadi di dictionary ini kita bisa mencari data semua TPS yang telah kita inputkan. Misalnya kita mau mencari data TPS 2. Maka akan muncul data jumlah pemilih dan suara di TPS 2. Begitu juga jika kita mencari TPS 1 dan 3. Selanjutnya untuk menu keenam
yaitu menu rekap hasil pemilu. Jika kita memilih menu ini, maka rekapitulasi dari semua suara pada tiap-tiap kandidat tadi akan dihitung secara otomatis dan menampilkan langsung pemenangnya. Untuk menu selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Diva. Baiklah, pada menu 7, program menampilkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak dengan membandingkan seluruh data TPS yang tersimpan. Oke, lanjut. Eh, Selanjutnya yaitu menu 8, yaitu kelola data TPS, yang terdiri dari 3 fitur, yaitu tambah data TPS, edit data TPS, dan hapus data TPS. Melalui menu ini, pengguna dapat memperbarui data apabila terjadi perubahan, tanpa harus menginput ulang seluruh data. Dan satu fitur kembali untuk kembali kepada menu utama. Misalnya kita mau menambahkan data, maka pilih satu. Masukkan nama TPS baru, TPS 4 misalnya. Jumlah pemilih 98. Suaranya seperti tadi juga sama, cuman ini untuk menambahkan. Oke, data TPS berhasil ditambahkan. Misalnya kalau memilih 2, yaitu edit data TPS, maka akan ditampilkan seperti ini. Misalnya mau ngedit yang TPS 1, jumlah pemilih barunya 89. Ini sama kayak tadi memasukkan jumlah suara juga. Oke, Misalnya ketiga. kita memilih menu 3, yaitu hapus data TPS, maka kita akan disuruh memilih nomor mana yang ingin dihapus. File nomor Misalnya nomor 2. 2. Oke, data berhasil. Kalau tidak ada yang ingin diubah lagi, mungkin kita bisa memilih menu 4 untuk kembali ke menu utama tadi. Oke, lanjut. Menu 9. Baiklah, selanjutnya yaitu menu 9, yaitu simpan file. Seluruh data TPS akan disimpan ke dalam file data pemilu TXT sebagai dokumen. Lanjut. 10. Selanjutnya yaitu pada menu 10, yaitu membaca file. Program akan menampilkan kembali isi file yang telah disimpan apabila file belum tersedia. Program akan memberikan pemberitahuan pada penggunanya. Isi file ini juga bisa Nah, kita lihat di dalam data file text ini. maka di sini akan ditampilkan data rekap pemilu, lalu di sana ada nama TPS-nya, jumlah pemilih, ada suara suara tiap kandidat. Ya. Menu terakhir 11. Jika kita sudah tidak menggunakan atau tidak perlu menginput data, maka kita bisa keluar dari sistem, yaitu dengan ngetik minus 11. Nah, untuk Program selesai. Jadi secara keseluruhan alur program dimulai dari penginput data kandidat, menginput data TPS, menampilkan data menggunakan array dan dictionary, melakukan rekap hasil pemilu, pengolahan data TPS, menyimpan data ke file, membaca kembali data file hingga keluar dari program. Demikian demo program dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.